Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan ibu-ibu, suatu kali ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1599, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani 13798 dan Imam Al-Hakim 306, dikatakan sanadnya sahih. Orang itu bertanya ke Rasulullah, Ayyul bika khair wa ayyul bika syar? Ya Rasulullah, apa tempat atau lapangan atau lahan yang terbaik, dan apa pula tempat, lahan atau bidang tanah atau tumpak tanah yang buruk? Jawaban beliau berdasarkan hadis ini, la adri, aku tidak tahu. Hatta as'ala alaihi salam, Jibril alaihi salam, sampai nanti aku bertanya terlebih dulu kepada Jibril. Lalu ditanyakan kepada Jibril. Jibril menjawab juga, la adri, aku tidak tahu. Nantilah aku bertanya dulu kepada Mikail. As'alu Mikail. Maka datanglah malaikat Mikail. Faja'a Mikail faqal khairul bika al-masajid. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik tumpak tanah atau lahan di permukaan bumi ini, di situ dibangun masjid. Wasyarrul bika, dan seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat atau lahan atau bidang tumpak tanah di muka bumi ini, al-aswaq, pasar. Pasar. Hadis ini dinyatakan sanadnya sahih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 671, hadis itu dari Abu Hurairah, bunyinya langsung kepada isinya, matanya, ahabul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah masjid. Dan abghadul bilad, tempat yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari dua hadis ini dapat kita pahami satu, bahwa Nabi, beliau sendiri kadang-kadang kalau tidak tahu jawabannya, beliau tidak berani menjawab. Dan beliau menyatakan nantilah, atau besoklah. Terkadang pernah beliau lupa membaca insyaallah. Itu suatu bukti beliau pun terkadang tidak tahu, apalagi berkaitan dengan hal yang sifatnya ibadah dan yang berkaitan dengan syariat. Menjadi pelajaran di kita, di awak,
Tidak ada orang yang serba tahu. Tahu meno sadu Allahnya itu rasono talonsong wak ke guru wak. Tahu meno sadu Allahnya itu talonsong wak ke guru mak. Jibril juga pernah menjawab ketika ditanya oleh Nabi, tidaklah yang ditanya al-mas'ul bi'a'lama anis sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Untuk itu karena manusia tidak serba tahu, bahkan pengetahuan manusianya sedikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan ilmu itu kepada manusia kecuali sedikit. Ibaratkan setitik air di ujung jarum dibanding dengan samudra yang sangat luas. Karena yang paling tahu adalah Allah. Sehingga orang-orang yang alim sering bilang wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu as-shawab, yang benarnya. Atau sekedar membaca wallahu a'lam. Sering kita jumpai di buku-buku, di kitab-kitab klasik ditulis di belakang wallahu a'lam. Setelah beliau-beliau ulama-ulama kita menjawab, tulis belakang wallahu a'lam. Itu satu pelajaran. Seperti ini, ketika Rasul ditanya apa tempat, bika itu lahan, bika lahan atau tempat atau tanah. Di mana tempat, di mana lahan, di mana tanah, di mana bumi ini yang khair, yang paling baik, dan di mana pula yang paling buruknya, syarnya. Beliau menjawab, la adri, aku tidak tahu. Dalam masalah dunia pun beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia ini daripada aku. Itu beliau sebut ketika beliau melihat petani korma. Saran beliau bagaimana begini dikerjakan oleh sahabat, kiranya korma itu reke-reke, tidak berbuah. Kemudian beliau bertanya, dalam masalah ini saya tidak tahu dia. Antum a'lamu, dalam masalah dunia termasuk ilmu pertanian segala macam, kamu lebih tahu daripada. Termasuk dalam taktik perang pun beliau juga menerima uzulan. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu? Pendapat saya lebih, menurut saya beginilah lebih bagus. Begitulah Rasulullah. Yang pertama ya. Yang kedua, pelajaran kita adalah bahwa memang tempat yang terbaik dan tidak ada lagi tempat yang sebaik-baik itu, bahkan itu tempat yang paling Allah cintai, itu masjid. Walaupun masjid itu sederhana, kalau bahasa Sarawaknya lantainya lantai palupuh, dindingnya dinding tadi ya, tonggaknya tonggak batuang, atoknya atok rumbio, janjangnya janjang kayu. Tapi itu dipakai, dipergunakan untuk beribadah, salat. Karena masjid Nabi juga dulu sangat sederhana, lebih sangat rancak lebih terjalan daripada masjid Nabi dulu-dulunya. Masalahnya bukan rancaknya, masalahnya bukan gadangnya, masalahnya bukan aksesorisnya, masalahnya bukan tampek strategisnya, bukan hiasan dan ukiran ornamen. Masalahnya di situ orang beribadah. Nama masjid secara bahasa tempat sujud. Masjid kan dibagi dua. Masjid yang berbentuk bangunan,
yang dibangun di atas sebidang tanah wakaf. Seperti kita tanah wakaf yang dibangun artinya masjid, bangunan. Kemudian ada pula masjid yang sangat luas, namanya bumi. Ju'ilat liyal ardu, dijadikan untukku bumi ini masjid, sebagai masjid, artinya di mana saja bisa sujud, di mana saja bisa salat. Nah, di mana kamu masuk waktu salat, di situ ada tempat untuk mensucikan diri, ada air atau ada tanah. Kamu boleh sujud di situ. Yang tidak boleh kita sujud salat di 7 tempat saja. Bisa di kandang tidak boleh, di pemuatan binatang tidak boleh, pembuangan sampah tidak boleh, dan seterusnya. Jadi khairul bika, sebaik-baik tempat, dan tempat ahabbu yang paling Allah cintai, yang paling suka adalah masjid. Walaupun tadi yang kita sebut sangat sederhana, sementara gedung-gedung, istana-istana sangat megah, tetap di sisi Allah yang terbaik adalah masjid. Kita garis bawahi, bukan karena rancaknya, bukan karena rancaknya atau gadangnya atau indahnya, karena memang di akhir zaman nanti orang bersaing melomba masjid. Yatabahawna, mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Itu pertanda akhir zaman. Bukan dilarang, tapi itu ciri. Ya, salah satu ciri tanda kita sudah berada di ujung zaman, mendekati kiamat. Ya, orang ya tabahawun, manusia-manusia saling berbangga dengan keindahan-keindahan masjid, bahkan bersaing untuk memperbesar, mempermegah, memperindah, mengasih ukiran-ukiran. Kadang-kadang dalam kitab-kitab disamakan, janganlah sampai diukir-ukir masjid itu seperti tempat orang Nasrani beribadah. Sekedar saja. Ya, tempatnya ya. Siapa yang datang ke masjid, berarti dia zairullah, berziarah, berkunjung, bertamu ke rumah Allah. Karena di dunia ini, di bumi ini, yang disebut dengan Baitullah adalah masjid. Ya, selainnya tidak Baitullah. Yang Baitullah adalah masjid. Apakah namanya di kita surau, atau musala, atau langgar, atau namanya musaji. Namanya musaji. Disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Punya rumah ke Allah, jangan begitu. Disandarkan kepada Allah, tanda kemuliaan, dita'zim, tanda keagungan, kebesaran, dan tanda kemuliaan. Disandarkan masjid itu kepada Allah, ini menunjukkan betapa agung, betapa mulia, betapa istimewanya masjid itu. Bernamalah Baitullah. Siapa yang datang ke masjid dengan niat yang benar, ikhlas, berarti dia bertamu, berkunjung ke rumah Allah. Menjadi hak kewajiban bagi orang yang diziarahi untuk memuliakan tamunya. Makanya kita ke masjid itu tidak sama kalau kita datang ke tempat lain. Para ulama-ulama menyebutkan, menuliskan dalam kitab-kitab sesuai dengan arah hadis-hadis dan riwayat. Maka mereka bikinlah judul-judul kitab, termasuk di kitab yang saya bawa ini, namanya Adab ke Masjid. Pakai adab ke masjid. Adabul masajid, adab masjid. Semenjak adab berangkat ke masjid, adab di jalan, adab masuk masjid, adab setiba di masjid, adab di dalam masjid, adab ketika salat akan dilaksanakan, dan adab setelah dilaksanakan salat. Adab semua. Kenapa ada adab? Ini masjid. Karena orang yang datang ke masjid itu adalah
orang yang bertamu ke rumah Allah. Yang kedua, siapa yang datang ke masjid berarti dia di tempat di mana tercurah melimpahnya rahmat. Di masjidlah tempat rahmat. Kalau orang keluar pada masjid berarti dia keluar pada rahmat. Masuk masjid bunyinya Allahumma ftahli abwaba rahmat, pintu-pintu rahmatmu. Kalau ada kaum muslimin yang di masjid itu tidak tenang, tidak senang, dia ini bukan masjidnya yang salah, bukan rahmatnya yang tidak ada, barangkali niatnya, tujuannya, motivasi datangnya ke masjid yang perlu diperbaiki, atau dia pamer atau ria. Jadi kalau ada orang yang tidak tenang di masjid, tidak tenang dia, tidak nyaman dia di masjid, gelisah ingin cepat keluar. Kadang orang mengaji dia dari keluar, kadang ayat Allah dibacakan dari keluar, tandanya ada yang kurang, bukan masjidnya yang kurang. Itu perlu dipelok balik hatinya. Kan masjid tempat rahmat, rahmat bercucuran. Selama orang sujud di masjid itu rahmat Allah turun. Di orang awak berbunyilah satu kata-kata bahwa orang mukmin itu di masjid coikan dalam air. Kalau orang munafik di masjid cocat yang liar kepanihan. Lagi tahu caci yang liar kapanian, tak tahan. Ini rahmat. Jadi ke masjid kita minta Allah maftahli abwaba rahmat. Tapi jangan di masjid sengaja bangihlah Rasulullah. Umar bangihlah. Hari-hari bekerja, hari-hari berkarya, ya kita berkarya. Itu maka diriwayat nanti Umar tu marah-marah mencari seorang muda atau orang masih duduk-duduk di masjid hari bekerja, marah. Itu bukan hari beribadah, saat beribadah nak kini. Balik. Jadi ada nanti namanya adab-adab masjid. Allah memuliakan para hamba-hamba yang datang ke rumahnya untuk beribadah. Makanya ketika kita berada di masjid, tidak sama yang berada di gedung lain. Tidak sama. Lebih beradab kita hendaknya di rumah Allah daripada tempat lain. Sebab kita berada di tempat yang terbaik, di tempat yang paling Allah cintai. Dan siapapun yang mengurus masjid, mengelola masjid, memperhatikan masjid, mendapat kedudukan istimewa. Innama ya'maru, hanya saja tidak lain tidak bukan yang mengimarahkan, memakmurkan, mengimarahkan. Rumah Allah, masjid itu adalah orang beriman, sehingga mereka dapat kedudukan istimewa. Ada satu riwayat begini, saya nukil di sini. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, beliau itu kehilangan seorang wanita. Sebagaimana kebiasaan beliau selalu memperhatikan sahabat-sahabat atau orang yang biasa beliau lihat. Satu kali beliau kehilangan wanita, di mana wanita itu imra'ah sauda, kanat taqumul masjid, seorang wanita berkulit hitam. Dia suka sekali membersihkan, merapikan, memungut kotoran-kotoran di masjid. Seorang wanita suka dia membersihkan, memungut sampah-sampah, kotoran-kotoran di masjid. Bayangkan masjid Nabi tanah, tidak tanah. Di bagian depannya baru dikasih jariau, kemudian dikasih pelepah kurma dan kurma, gitu aja.
Kalau hujan pasti tergenang air. Karena dia lantai tanah atau padang pasir, sehingga ada orang Badawi datang menemui beliau, ya pipis. Sebab dianggapnya tempat biasa, pipis di sudut ini. Kebiasaan orang di sana, kena lu ada kloset, toilet tidak ada. Dia pergi ke sudut-sudut, tempat-tempat antara anda, tanda pipis, kemudian timbul. Ada seorang Badawi, seorang Arab pelosok, Arab apa namanya, Arab perkampungan, datang menemui Nabi, tiba-tiba tersak pipis, pergi ke sudut masjid, pipis, tabi rabo sahabat-sahabat. Lah kadi suganya di sahabat-sahabat, suga li tahu suga. Kata selah, biarlah, da'uhu, biasalah. Biasa saja selesainya, tidak tahu ke masjid. Sudahnya pipis, kalau kalian ambil saya siram, timbul. Begitu masjid Nabi. Begitu masjid Nabi. Bun. Tapi ada perempuan yang suka membersihkannya. Nah, satu kali beliau kehilangan, beliau tanya beliau, fasala anha. Nabi bertanya tentang keberadaan perempuan hitam itu. Perempuan hitam bukan orang Arab, tapi orang-orang Afrika yang datang ke menyeberang melewati lautan, datang ke Madinah, ke Madinah atau ke Makkah. Karena beliau kehilangan, kata sahabat, faqalu mata. Dia sudah mati, Rasulullah, meninggal, wafat. Agak apa Rasulullah? Afalam kuntum adantumuni? Afala kuntum? Kenapa kalian tidak beritahu kepadaku? Kenapa kalian tidak beritahu kepadaku? Dalam hadis ini, faka'annahum saggaru amraha. Sahabat-sahabat ketika itu menganggap saggar, menganggap remeh, menganggap sepele saja wanita itu. Saggaru, menganggap kecil, remeh saja tentang wanita itu. Nabi kehilangan, tapi mereka tidak kasih tahu Nabi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kami makanya tidak beritahu kepada Rasulullah, dia itu meninggal malam hari dan langsung kami kuburkan malam juga. Jadi kami merasa risih, segan untuk memberitahumu di malam-malam hari. Kami sering gadakan saja. Itu alasan mereka. Kenapa? Yang mereka menganggap biasa, apalah perempuan. Kemudian berkulit hitam, pula apalah. Kata Jawa, mungik-mungik sampah di masjid. Nabi tidak terima itu. Beliau begitu memuliakan wanita yang kerjanya memungut sampah. Sampailah beliau mengatakan, "Dulluni ala kabriha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Di mana kuburnya? Lalu orang-orang menunjukkan di mana dikubur. Dan Rasulullah ke sana bersama sahabat-sahabat. Tiba di kubur, beliau salat. Karena beliau belum mensalatkan jenazah, salat di situ. Ini dalil bahwa bagi orang yang belum ikut mensalatkan jenazah, orang yang dikenal dan orang yang diketahuinya, dia boleh salat di kubur. Selama kematiannya belum lama, belum mencapai bertahun-tahun, atau sehari, 2 hari, atau seminggu. Berbeda-beda pendapat ulama berapa lamanya dibolehkan. Tapi beliau salat di kubur. Malah sahabat-sahabat yang menyertai beliau juga ikut salat. Itu juga suatu dalil. Orang boleh
mengulang salat jenazah yang sama. Sebagaimana salat biasa, ketika orang sudah salat berjamaah, lalu dia dapati ada orang berjamaah, dia boleh ikut. Ini pendapat sebagian ulama. Yang menjadi inti masalah kan bukan salat Nabi di kubur. Kalau kita kerjakan sekarang heboh juga orang. Pergi ke kubur salat sana heboh orang. Yang menjadi inti kita, kaji kita lah, kenapa Rasulullah sampai menanyakan seorang wanita hitam nak ketemu, dia biasa memungut sampah. Saya baca dalam syarahan ini syarahan hadisnya saya bawa. Beliau itu, karena wanita itu membersihkan rumah Allah, menjaga merawat rumah Allah, sehingga wanita itu tidak senang melihat rumah Allah kotor. Dalam riwayat lain kan dikatakan dari Nabi, uridat alayya ujuru ummati, diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan kepadaku oleh Allah ujur, ganjaran-ganjaran, balasan-balasan dan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah untuk umatku. Hatta al-qaza, sampai-sampai pahala suatu kotoran kecil. Qazah itu kotoran kecil, sebesar rimah kurang, sarang kasiak. Yukhrijuha rajulu minal masjid, dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, itu pun disediakan pahalanya. Asyai' sagir, sesuatu yang sangat kecil, yang sangat remeh. Termasuk abuak zat zerak. Biasanya di tempat orang yang punya abuak, banyak zerak abuak. Atau tungkui gula-gula, bahan doang kepala piak, kulit kuaci. Sebab kenapa orang tidak risih saja membuang-buang itu? Karena dia tidak memuliakan rumah Allah. Dia anggap itu biasa-biasa saja. Dihargai, kan? Diperlihatkan kepadaku balasan ganjaran, amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatku, kata beliau. Sampai-sampai ganjaran balasan yang Allah sediakan untuk seseorang yang mengeluarkan benda-benda kecil, kotoran kecil dari masjid, maka Allah siapkan juga pahalanya untuk orang itu. Itu kata beliau. Maka berdasarkan ini, perempuan tidak ada halangannya, tidak ada dihambat, tidak dilarang, sama dengan laki-laki. Apanya? Kalau dia ikut membersihkan masjid, boleh. Karena membersihkan masjid itu bukan hanya kerja laki-laki. Jawazu, bolehnya seorang wanita litanzifil masjid, untuk membersihkan masjid, karena tidak ada penghalang, tidak ada halangan, dan tidak boleh larang kalau wanita membersihkan masjid. Termasuk kalau dia tidak mampu atau bagaimana, dia suruh orang membersihkan masjid, dikasihnya apa? Apa namanya? Seketek belanja. Pokoknya masjid bersih. Sama saya tidak mencari masjid, tolonglah masjid masjid lah. Kau mau pergi ke peti. Itu secara tidak langsung sudah dia masih. Nah, sahabat-sahabat Nabi begitu tidak terlalu memandang wanita itu, sehingga kematiannya pun tidak diberitahu ke Rasulullah. Tapi Rasulullah kehilangan. Kenapa? Alasannya salah satu begitu, bahwa perempuan itu telah memuliakan
membersihkan, merapikan rumah Allah, tempat yang terbaik di muka bumi. Lalu kita kaji paham sebaliknya. Bagaimanakah gerangan orang yang sengaja membuat sampah, sarok, kotoran di masjid, atau membawa sepatu ke masjid, model kejadian di tempat lain, sepatu lokaknya, sepatu aparatnya dibawa, dibeknya lasan sekian. Lebih mulia lo sepatu no daripada rumah Allah. Kira-kira ke rumah awak yang dibawa orang sepatu. Menyadar macam dia orang. Tahu menyadar? Tak ragu walaupun buruak na rumah dia tak beragu yang rumah dia. Kau rumah aja. Bawa sepatu ke rumah. Amo pernah di tahun 94 mesti tekan. Ketika itu kami berumah di pesantren. Rumahnya kira-kira gadangnya 4x3 ruang tamu. Dindingnya tadi ya masih tadi ya. Lalu pintu dia ambil ketika itu anak masih ketek bagi tampil anak tagak-tagak apa namanya di muka pintu masuk palang ya. Datang beliau kunjung situ untuk menanya segala macam. Dibawa sepatu kelokak lah. Di tampil ambil tu ketika itu ada seorang guru polisi, guru bahasa Indonesia, sedang bincang-bincang yang bawa. Dia mencari bawa sepatu ke dalam, padahal lah pakai papan penghalang. Ibu guru tu berani saja. Pak ke rumah baca. Walau mengko bantuannya ke rumah Bapak. Takkan sepatu Pak luar. Kalau Pak hormati kami hormati Pak. Berani. Kalau ambo biasa. Walaupun tetap tinggal ambo, tapi guru tu tak mahu ni. Walau Pak. Tapazola, nak tanggung muka, nak ada pun nak keluar Pak. Ke rumah je lah. Kalau rumah buruak tu takkan itu beragonya, apa lagi? Mas. Jadi kita bukan merancak masjid saja, termasuk menjaga kerapian, kebersihan masjid itu. Ibu-ibu yang punya buat terserak pungutlah buat tu. Badak kadang-kadang terserak. Ambo pernah jadi pengurus masjid pernah malu tanpa masjid. Salah satu masjid Bukit Tinggi. Di tempat parusi itu yo banyak pakai apa? Pakai badak terserak. Pasti kadang-kadang abu-abu terserak. Disapu laki-laki disapu. Pada soak, bekolah kaji dosa nak dosa. Kajinya adalah ikut rumah tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Tentu segitu nilainya di kita doa. Atau masuk kami nak makan di masjid, boleh tak masalah, tapi bersihkanlah. Atau membuat kotor di masjid. Kenapa? Rasulullah dia sahabat menganggap remeh sih kematian wanita aku, Rasulullah agak tak suka. Tunjukkan kamu di mana pusarunya. Itu. Tunjukkan kepadaku di mana kuburan, di mana pusarunya. Pergi bila aku pusara. Kita penting sementara aku masalah pusara aku. Jadi kita kalau tak bisa langsung masing-masing, cari orang kita lagi apa? Tapi kalau kita mampu sambil-sambil duduk pilih sajalah, tak ada masalah. Biasalah tu keraja kalau kau garin mengalak keraja. Apa kita tidak ingin mendapat ujur? Ujur ganjaran balasan. Kan uridat diperlihatkan kepadaku. Uridat alayya ujuru ummati. Balasan ganjaran yang Allah sediakan
hatta al-qazah, qazah, hingga Allah sediakan juga ganjaran pahala untuk seseorang yang mengeluarkan al-qazah yukhrijuha, suatu kotoran yang sangat kecil dikeluarkan oleh seseorang dari musajid. Jadi kalau kita tidak peduli, biar-biar tu lahirlah tukang merasiat. Apakah kita tidak ingin mendapat apa? Dapat ganjaran. Jadi kita bisa saja sambil duduk kita berasihan. Kemana pergi ke rumah Allah? Memuliakan rumah Allah, menyayang rumah Allah, mencintai sampai yang paling Allah cintai. Ahabbu. Kita bacakan hadisnya beliau ahabbul bilad, dalam hadis Sahih Muslim, ahabbul biladi ila Allah. Sebuat ahabbu, sampai yang paling Allah sukai, paling Allah cintai. Masajiduha, negeri perkampungan sampai yang paling Allah cintai di perkampungan itu masjid. Dan sampai-sampai salah satu orang-orang yang mendapat perhatian istimewa daripada Allah nanti di akhirat, di hari saat tidak ada naungan dan perlindungan, hari penuh penderitaan kesengsaraan, azab dan dahsyat luar biasa, makan tidak, minum tidak berpakaian, tidak balas kaki. Nah, salah satu orang yang Allah lindungi mendapat perhatian istimewa adalah rajulun, seseorang yang mu'allaq, hatinya terpaut di masjid. Itu bukan hanya beribadah. Anda baca dalam sekian penjelasan ulama, bukan hanya beribadah. Dia begitu senang di masjid, memperhatikan masjid, di samping beribadah, beramal, berzikir, tapi dia ikut memperhatikan masjid. Besar perhatian ke masjid. Kita lihat apa-apa luar biasa, apa-apa kita candu di masjid, duduk-duduk masjid, suka berami-rami masjid. Itu sampai yang paling bagus, kita ramian, kita persamakan, sama-sama aktif kita menjaga. Ada tidak pengurus, tapi dan satu alam, kan itu yang perlu. Untuk mengambil masjid kan jadi anda harus jadi pengurus, kan jadi pengurus. Kadang-kadang pengurus bisa jadi datangnya sekali sahabat gitu orang. Kita nangkap pasaian kan itu, pasai kita menjadi ada datang, pengurus datang sekali sahabat kan itu. Dia datang ambil piti sini. Kan ada yang begitu kecil orang. Memang ini kenyataannya. Innama ya'muru, yang akan mengimarah dalam surat Taubah, mengimarahkan rumah Allah orang beriman, karena dia mengerti, dia paham. Itu satu hal. Kemudian kita pindah seketik lah, masih ada ketua. Kita pindah seketik lain kepada salat Nabi di kubur, kan? Lalu pergilah Nabi ke kubur di mana wanita itu dikuburkan, diiringi oleh beberapa sahabat. Sahabat tiba di kubur itu, beliau sallallahu alaihi wasallam salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah. Selesai salat jenazah, karena beliau tidak salat, di situ dapat kita mengambil suatu pelajaran. Seperti orang rantau yang nak tagaja pulang, kiranya mai lah di kuburan, kok anaknya, kok suaminya, kok saudaranya, kok orang gaibnya, itu segala macam. Lah buru-buru pulang, kiranya ketinggalan pesawat atau pesawat belum berangkat. Sehingga lebih suaknya tiba di rumah. Nya boleh pergi ke kubur. Pergi ke kuburnya kecil lah kurang, mereka orang macam-macam lah pikir orang. Kubur ikut salat. Salat menghadap kiblat. Kalau kiblat di belakang boh, kepala mayit kan siko kah? Kepala mayit kan, rusuk kanan di bawah. Mana kiblat? Tagaknya pada itu je. Kalau kau mayit di kubur, tagak siko. Tantang kepala. Nak di kepalanya tantang kepala.
Salat mari salat jenazah. Tidak salat jenazah. Kalau ada sekian orang ikut beberapa situ. Silakan rujuk kitab-kitab yang membahas itu. Ada sekian kitab-kitab yang membahas itu tentang hukum salat jenazah di kubur bagi yang belum sempat salat jenazah di kubur. Cuman ada sebagian ulama yang membatasi. Kalaulah lama bana wafat meninggal tidak banyak. Tapi kalau masih bilangan hari atau minggu silakan. Kemudian kalau bunyi lah disabitkan siko kata beliau setelah salat, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Kubur ini adalah dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yunawwiruha, mencahayainya, menyinarinya untuk mereka dengan doa dan salatku. Di sini itu dapat kita paham bahawa doa-doa kita yang kita mohonkan kepada Allah bisa membantu orang-orang yang telah mati di kuburnya, melapangkannya, meluaskannya, dan kubur itu bisa bercahaya. Itulah doa salatnya. Akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Barangkali di pertemuan yang lain kita lanjutkan seketik tinggal karena waktu lah masuk. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, itu masjid. Dengan kecintaan sabana-mana cinta karena itu tempat terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.